Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karamahnya itu hebatnya. Serah ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Saya mau tanya, ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ini karamah semuanya sudah. Itu di Al-Quran diceritakan. Oh banyak kalau kita bicara, belum lagi di hadis Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ada cerita 3 orang yang terjebak dalam goa. Hadis masyhur dalam Sahih Bukhari. Akhirnya mereka tawassul terjebak dalam goa, batu besar mereka nggak bisa keluar. Yang satu tawassul dengan baktinya kepada orang tuanya. Yang satu lagi tawassul karena dia pernah meninggalkan zina. Karena tarkul maksiyah min a'zami ta'at, termasuk bentuk ketaatan yang paling besar meninggalkan maksiat, saudara. Dia tawassul, ya Allah karena saya pernah meninggalkan zina padahal kesempatan depan mata, ya Allah jadikan ini sebab ini goa terbuka. Meninggallah Habib Abu Bakar, gempar satu kota Aden. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Aden itu ada museum susu masih ada. Habib Abu Bakar itu waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karamahnya itu hebatnya. Serah ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ini orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Gimana mandiin jenazah? Bingung, semua orang bingung gimana. Yang paling bingung si orang kaya ini, saya disuruh mandiin jenazah Abu Bakar. Apa nggak salah ini? Tahu-tahu tanya-tanya, teliti-teliti, Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya hutang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Abu Bakar mandiin jenazah bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya Pak, ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Saya kadang-kadang kalau dicaci maki di medsos, alhamdulillah, mungkin ada dosa saya yang nggak Allah ampunin kecuali dengan cara ini. Mungkin kalau ngandelin amal saya kagak sampai. Mudah-mudahan gara-gara ada saudara-saudara saya yang bagi-bagi pahalanya ke saya nih, gila. Saya syukran jazakumullah khair. Bagi para pencaci maki terima kasih banyak udah bagi pahala ke saya. Saya emang butuh, jazakumullah khair. Kirimkan alamat Anda, nanti saya kirimin hadiah paket. Jazakumullah khair jaza. Terima kasih banyak ya. Ini kami siap di barisanmu. Jangan-jangan ada di sini nih yang komennya. Mbak Alawi penjajah spiritual. Ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC, Ba'alawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengar suara Habib, azanin aja, ketawain yang begini. Ya, kalau diambil pusing girang nih. Jangan-jangan robot alat yang komen terus kita pusing. Ya Allah, terima kasih banyak telah memberikan pahala Anda kepada kami. Saya memang butuh pahala. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar.
Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Al Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Itu di Zambal itu pemakaman terbatas sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas kebetulan gilirannya makamnya Al Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ceramah Habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya. Hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Syekh Ibrahim Baharwas dari Sibang, beliau menceritakan tentang keramat-keramat daripada Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Faqihil Muqaddam, beliau datuknya para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Beliau Faqihil Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Suyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, beliau pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dimakamkan di Sanbal. Sanbal pemakaman para aulia. Nah dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Faqihil Muqaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Bagaimana kalau semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh dan dekat dengan ulama? Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita nabi sama 10 habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan. Asbitan lil awliya karama wa man nafaha fan bidzan kalama. Kata Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharut Tauhid, maka yakinilah wali itu punya karamah. Siapa yang menafikan karamah wali, fan bidzan kalama, buang jauh-jauh omongannya. Itu Jauharut Tauhid, kitab yang dipelajarin di pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke, saudara. Di dalam Zubat, wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahauli waladin min ghairi ab. Di dalam Zubat disebutkan yang namanya wali itu tingkatan keramatnya tingkat-tingkat. Ada berbagai tingkatan, bahkan andai kata tahu-tahu ada wali yang punya anak saudara tanpa ada bapak, bisa saja kalau bicara bisa saja kata saya Bu Zubat. Kenapa? Karena bukan soal walinya, bukan soal manusianya. Kalau manusianya maka ada batasan-batasan tingkat kemanusiaan. Tapi siapa yang memberikan dia? Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, jamaah Majelis Rasulullah. Kalau Allah mau berikan hambanya hal-hal yang ajaib, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang hidupin orang mati, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang bisa terbang, tahu-tahu Allah kasih, Allah mampu atau tidak? Karamah itu bukan soal si orinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Yang mana segala mungkinat, tarku kulli syai'in au fi'lihi. Kalau Allah mau kasih, Allah mampu, Allah bisa. Kenapa kau membatasi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan Nabi, menurut pendapat Mu'tamad, beliau orang yang soleh, tapi bisa mindahkan satu arsy Balqis dari tempat yang begitu jauh dalam waktu sekejap. Saya mau tanya, ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ini karamah sama saudara. Itu di Al-Quran diceritakan.
Oh banyak kalau kita berbicara, belum lagi di hadis Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ada cerita 3 orang yang terjebak dalam goa. Hadis masyhur dalam Sahih Bukhari. Akhirnya mereka tawassul, terjebak dalam goa, batu besar, mereka nggak bisa keluar. Yang satu tawassul dengan baktinya kepada orang tuanya. Yang satu lagi tawassul karena dia pernah meninggalkan zina. Karena tarkul maksiyah min a'zami ta'at, termasuk bentuk ketaatan yang paling besar meninggalkan maksiat, saudara. Dia tawassul, ya Allah karena saya pernah meninggalkan zina padahal kesempatan depan mata, ya Allah jadikan ini sebab ini goa terbuka. Satu lagi tawassul karena amanatnya. Dia jaga kambing-kambing itu yang ditinggalkan sampai berkembang, orang ini datang diberikan kepada orangnya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 3 orang ini tawassul, batu besar yang menutupi gua bergeser, akhirnya terbuka, mereka bisa keluar. Luar biasa. Ini diceritakan Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari. Saya mau tanya, 3 orang tawassul, gua ketutup batu besar, tahu-tahu batunya bergeser. Ajaib atau tidak? Itu karamah, saudara. Itu dalam Sahih Bukhari. Dan gak sampai di situ, termasuk para sahabat. Di dalam Syiar A'lamun Nubala. Begitu juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah. Apa yang terjadi ketika itu, saudara? Beliau ngirim utusan pasukan untuk berperang. Ketika pasukannya sedang berperang di tempat yang sangat jauh, pimpinan pasukannya namanya Sariyah. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat di Madinah. Pasukan jauh posisinya nggak tahu di mana, saudara. Tiba-tiba lagi khutbah Jumat, saudara, Sayyidina Umar tiba-tiba mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala." Hei Sariyah, naik ke atas gunung. Sariyah, naik ke atas gunung. Orang-orang di Madinah heran, ada apa Sayyidina Umar bin Khattab? Nggak ada angin, nggak ada hujan, pertengahan khutbah manggil Sariyah suruh naik ke atas gunung. Heran. Akhirnya ketika rombongan Sariyah bersama pasukannya pulang, mereka cerita setelah menang, saudara. Cerita kepada orang-orang Madinah, ketika kami perang saat itu, pasukan ngepung kami. Ternyata di sebelah sana ada gunung. Kalau kami naik ke gunung, maka pasukan hanya di depan kami, belakang kami gunung, sehingga kami bisa dengan mudah nyerang pasukan. Yang kami dengar suara siapa? Suara Sayyidina Umar bin Khattab yang nyuruh pasukan untuk naik ke atas gunung. Sayyidina Umar di Madinah, saat itu belum ada streaming, belum ada handphone, belum ada yang namanya digital, tapi suara Sayyidina Umar sampai ke tempat yang jauh, didengar oleh semua pasukan. Saya mau tanya, itu ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ajaib, saudara. Ini kalamah, ini nyata, saudara. Makanya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui yang namanya kalamah. Kalamah nggak bisa dinafikan. Itu nyata, itu terjadi. Yang ingkar terhadap kalamah Mu'tazilah, saudara. Tapi saya heran belakangan ini ada sekelompok orang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sedikit-sedikit anti kalamah, menghina kalamah aulia Allah, merendahkan aulia Allah. Hati-hati, saudara. Tadi di hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan," siapa yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka besok dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, saudara, mari kita pegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain, di satu sisi, hati-hati para dai, jangan sembarangan bicara di tempat-tempat umum sesuatu yang bisa jadi fitnah di tengah umat. Bicara syariat, bicara halal haram, ajak umat kenalkan kepada syariat, saudara, supaya nggak jadi fitnah di tengah umat. Tapi di sisi lain, jangan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau hobinya ngina karamah aulia, merendahkan karamah aulia, menghurafat-hurafatkan karamah aulia, mengejek-ngejek karamah aulia. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang yang memusuhi aulia Allah, ibtalahu Allah bimautil qalb, maka Allah Ta'ala akan berikan dia cobaan, dimatikan hatinya. Kalau sudah mati hatinya, fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi al-qalbul qasi, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Allah hidupkan kita dalam keadaan cinta kepada aulia Allah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan cinta kepada aulia Allah. Nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah bersama barisan aulia Allah. Hidup dan mati kita dalam keadaan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, khususnya Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang masih ada di tengah-tengah kita, baqiyatus salaf. Beruntung kita masih bisa mandang beliau, saudara. Dari mata beliau kita bisa mandang guru-gurunya, para salafun salihun. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, panjang umur, panjang umur, sehat wal afiah. Kita terus dapat keberkahan daripada ilmu beliau. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan dengan barakah Isra Mi'raj, saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan sebentar lagi, insyaallah. Mudah-mudahan sebentar lagi Israel hancur, insyaallah. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. Kami sedang bangun pesantren, sedang membeli tanah apa semua segala macam. Nah, makanya pada malam hari ini coba yang santri angkat tangan. Jadi kelihatan yang bukan santri mana. Yang santri angkat tangan coba. Nah, berarti yang bukan santri yang depan ini. Yang depan itu bukan santri. Yang depan sama yang di panggung bukan santri ya. Alas. Yang santri. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun, bahkan dalam penjara. Dan ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Mau lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini, sampai ada di depan mana, siapa yang mau beli uangnya buat pesantren.
Anda buka mulai 10 juta. Siapa? Ini orang jalan di mobil yang cepat pada. Ini buat pesantren 10 juta. Ada lagi yang lebih? Terima kasih. Lagi terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada? Ada lebih? Nggak ada? Udah? Ya kan, buat beliau 10 juta. Mudah-mudahan barokah di akhirnya. Masya Allah mendapatkan keberkahan dari dakwah yang selama ini yang pakai kemampuan. Insya Allah beliau ikut mendapatkan keberkahan. Amin amin. Amin.